Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 23003147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Mulai dari pengertian sarana dan prasarana, proses administrasi sarana dan prasarana yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana, hingga tentang bagaimana peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baik, di sini kita akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana. Artinya dalam undang-undang adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan, proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan yang kalau ada salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan, berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, yang artinya yaitu dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu atau cenderung bisa gagal atau juga bisa tidak terjadi. Administrasi atau manajemen sarana atau prasarana atau sarpras yaitu segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarpras pendidikan. Yang pertama yaitu disebut dengan site, yang artinya lahan. Yang kedua yaitu building atau bangunan. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir yaitu furniture atau perabot. Mari kita coba lihat satu persatu. Kalau untuk di sekolah dan perguruan tinggi, yang mana disebut dengan site atau lahan, yaitu letak atau lokasi lahan, tanah, jalan, yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu building atau bangunan, yaitu semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini yang selalu kita pakai dalam saat kegiatan berlangsung, ATK, perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam equipment. Yang keempat yaitu furnitur atau perabotan, yaitu seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah kegiatan administrasi. Sarpras itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat dalam yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu prinsipnya adalah bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan kegiatan bersama keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarpras yang ada di lembaga itu. Yang ketiga yaitu administrasi sarpras, itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik,
Yang keempat yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK atau pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi sumbernya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang terakhir yaitu adalah adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana dan lain sebagainya yang punya kompetensi terkait dan bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana, itu ada 8, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu perencanaan prinsip utama dari perencanaan itu yaitu komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan satu disiplin saja atau satu disiplin ilmu, melainkan semua kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa seberapa pentingkah sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas. Maka setelah itu dari proses perencanaan masuk ke langkah kedua yaitu proses pengadaan, yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, sarpras yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya, yaitu diatur oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu setelah diadakan atau setelah proses pengadaan kemudian dilakukan, setelah dipilih apakah lewat dibeli, maka dibeli sarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan. Setelah barang itu dibeli bukan langsung dibagikan, bukan tidak bisa langsung dipakai karena digunakan adalah uang negara, maka semua mengikuti prosedur dan proses SOP dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana. Langkah ketiga yaitu inventarisasi, yang artinya adalah barang yang dibeli atau barang yang diadakan itu masuk milik negara. Ada proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Maka ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah, atau ketika kehilangan akan gampang mendeteksi, dan ketika rusak tidak bisa serta-merta dibuang, harus mengikuti proses penghapusan apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan, sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi sehingga tidak masuk ke dalam urutan barang negara. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan. Jadi kalau sudah diinventarisasi, direncanakan, diadakan, kemudian diinventarisasi, setelah ada pengkodean, ada nama tercatat, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan kategorinya. Barang ini kebutuhannya untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga sekolah atau di perguruan tinggi. Selanjutnya itu syarat pergudangan atau istilahnya gudang yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan tetap ada prosedurnya. Langkah berikutnya atau proses berikutnya adalah penataan. Kemudian barang itu ditata,
yaitu adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan minat belajar. Langkah selanjutnya yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Jadi setelah barang tadi yang sudah di gudang, yang sudah diinventarisasi, yang sudah ditata sedemikian rupa, penempatan barang ini ditempatkan di mana, siapa yang butuh. Kalau di perguruan tinggi itu akan jauh lebih jelas siapa yang meminta atau prodi mana yang butuh. Ini dari hasil analisis di awal. Dari proses perencanaan, siapa yang mengajukan permintaan itu, tingkat kebutuhannya apa, maka barang itu kemudian disalurkan ke mereka yang membutuhkan tadi. Baru langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata, diserahkan, maka harus dimanfaatkan barang itu digunakan atau dibeli, diadakan. Tujuannya adalah untuk pemanfaatan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran, untuk penggunaan mulai dari penyusunan jadwal, masih diperhatikan pembagian tugas terkait dengan lab, perpustakaan, apalagi komputer dan lain sebagainya. Itu harus urutannya semua harus ada SOP yang jelas dan proses penggunaan sehingga kaitannya nanti pemanfaatannya. Dalam rangka kalau sudah ada SOP yang jelas, prosedurnya yang jelas, pemeliharaan dalam rangka memperpanjang pemanfaatan atau nilai manfaat dari sarana yang sudah diadakan atau dibeli, sehingga daya pemanfaatannya untuk proses pembelajaran menjadi lebih panjang. Yang selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru biaya yang lebih besar. Itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya harus ada petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara. Sarana yang seharusnya memiliki nyawa yang panjang akibat pemeliharaan yang kurang menjadi pendek. Sarana itu akan cepat rusak, cepat berdebu, sehingga harus dibeli lagi. Itu yang menjadi masalah. Yang terakhir yaitu dari proses administrasi sarana dan prasarana itu adalah penghapusan, yaitu manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi atau yang dibeli tadi itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan atau artinya dihapus dari penomoran, pengkodean, inventarisasi, atau artinya adalah penghapusan adalah proses penghapusan membuang kode barang atau sarana tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Maksudnya dari penghapusan itu banyak, yaitu apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi atau barang itu masih layak dipakai, tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaannya itu jauh lebih besar daripada biaya beli baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan saja, sehingga harusnya uang bisa dimanfaatkan untuk yang lain, itu bisa digunakan untuk kepentingan proses pendidikan lainnya, bukan hanya sekedar untuk beli barang atau sarana pendidikan yang sebenarnya bisa dipertahankan melalui proses pemeliharaan yang baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.